Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawarakta dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketergantungan tata ruang berdasarkan konsep ekonomi. Suatu kegiatan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Pada bagian ini dibahas 3 bagian dari konsep ekonomi yang berperan dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut berkaitan dengan pasar sebagai tempat jual beli barang dan harga yang menjadi salah satu penentu pembelian barang. Untuk itu, akan dibahas pula dengan harga dan pasar terhadap ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan padi dan jagung, peternak yang menghasilkan telur dan daging ayam, dan pengusaha roti yang menghasilkan roti. Faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam disebut juga faktor produksi asli. Contohnya tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja labor adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Faktor produksi modal dapat membentuk uang atau benda hasil produksi yang digunakan untuk memproses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Contohnya mesin jahit, pabrik, dan kantor. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan, keahlian, dan kecakapan seorang dalam sekelompok untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang digunakan dalam proses produksi, jika tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan kegiatan distribusi antara lain adalah membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen serta menciptakan pemerataan penyebaran hasil produksi secara luas. Distribusi mencakup kegiatan pembelian, pemilihan, dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggundangan, serta pengangkatan dan pengangkutan. Faktor pendorong distribusi antar daerah. Yang pertama, ada ketersediaan pasokan barang. Yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Yang ketiga, infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya. Yang keempat, biaya pengangkutan cukup murah. Ada juga faktor penghambat distribusi antar daerah, yaitu yang pertama, terhambatnya pasokan barang. Yang kedua, faktor cuaca yang tidak mendukung. Yang ketiga, kurangnya armada pengangkut. Yang keempat, biaya pengangkutan yang tinggi. Yang kelima, kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tentunya tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Ciri benda konsumsi. Yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Pembagian benda konsumsi. Yang pertama, benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Contohnya, baju, sepatu, tas, televisi, dan rumah. Yang keempat ada harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Adapun macam harga antara lain harga subjektif, yaitu perkiraan atas suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Harga objektif atau harga pasar, yaitu harga yang telah disetujui penjual dan pembeli. Harga pokok atau harga biaya produksi dan harga jual. Faktor penyebab perbedaan harga. Yang pertama ada jarak distribusi, yang kedua ketersediaan barang, yang ketiga perbedaan kebutuhan, yang keempat persaingan. Kebijakan penetapan harga global. Yang pertama kebijakan etnosentris, yang kedua kebijakan geosentris, yang ketiga kebijakan polisentris. Yang kelima ada pasar. Pasar dalam arti sempit atau pengertian sehari-hari adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas dan menurut ilmu ekonomi, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.